Ketika kita berada dalam suatu kompetisi, biasanya kita memiliki pandangan mengenai hasil yang mungkin terjadi. Kita bisa menang atau kalah. Kebanyakan orang yang berpartisipasi tentu tidak ingin kalah. Mereka bersaing dengan harapan untuk menang. Dan ketika mereka benar-benar menang, mereka cenderung merasa bahagia dan puas. Namun, ketika mereka kalah, kemungkinan besar mereka akan merasa sedih dan kecewa. Dengan cara yang sama seperti itu, kita menjalani kehidupan. Filsuf Stoik Epictetus sering mengingatkan murid-muridnya bahwa jangan pernah membiarkan kebahagiaan kita tergantung pada hal-hal yang tidak kita kendalikan, seperti orang lain, cuaca, dan lain-lain. Sayangnya, hasil dari kompetisi tergantung pada faktor-faktor di luar kendali kita. Sekali lagi, jika kita menang, kita senang. Jika kita kalah, kita sedih. Terkait kompetisi olahraga, latihan, disiplin, dan usaha yang kita lakukan, serta performa kita di kompetisi itu tergantung pada diri kita sendiri. Tetapi kita tidak bisa mengendalikan lawan-lawan kita serta unsur keberuntungan dan hal-hal tak terduga lainnya yang selalu ada dalam situasi tersebut. Oleh karena itu, tidak peduli seberapa baik kita mempersiapkan diri dan seberapa baik penampilan kita, selalu ada kemungkinan kalah. Masalahnya adalah orang pada umumnya tidak suka kalah. Kalah dari orang lain itu menyakitkan. Itu adalah kemunduran, penurunan harga diri. Jadi, apakah kita tidak bisa menempatkan diri kita dalam situasi di mana kita selalu menang? Atau bahkan lebih baik lagi, mungkinkah kita menang dalam segala situasi? Menurut Epictetus, bisa saja. Jika kita mengadopsi pola pikir dan sikap yang benar, kita akan selalu menang, bahkan ketika kita kalah. Video ini merefleksikan dan menguraikan filosofi Epictetus dan mengapa, jika kamu ingin kalah, kamu selalu menang dalam 4 chapter. Chapter 1, Musisi yang Gelisah. Dalam salah satu ceramahnya, Epictetus menceritakan tentang seorang musisi yang bisa bermain dengan penuh percaya diri di rumah. Tetapi saat bermain di depan publik, dia gemetar dan wajahnya pucat. Menurut Epictetus, ketakutannya bukan karena kurangnya skill, melainkan karena dia menginginkan sesuatu yang tidak ada dalam kendalinya, yaitu dia ingin tepuk tangan, pujian, dan pengakuan dari penonton. Karena dia menginginkan sesuatu yang tidak ada dalam kendalinya, ada kemungkinan dia tidak akan mendapatkan apa yang dia inginkan, yang akan berujung pada kekecewaan. Seperti yang dijelaskan oleh Epictetus dalam Enchiridion, dia yang gagal mendapatkan objek keinginannya akan kecewa, dan dia yang mendapatkan objek kebenciannya akan celaka. Filsuf Stoik ini tidak hanya mengkritik musisi tersebut karena menginginkan sesuatu yang di luar kendalinya, tetapi juga karena ketidaktahuannya tentang apa yang dia inginkan. Menurut pandangan Stoik, musisi tersebut menginginkan sesuatu yang tidak memiliki nilai karena bukan miliknya. Jadi, dia ingin memenangkan sesuatu yang tidak penting dan tidak dapat diandalkan. Keinginannya untuk mendapatkan pujian dari penonton membuatnya kalah 2 kali. Pertama, karena kecemasan antisipatif yang disebabkan oleh keinginannya menjelang pertunjukan, dan kedua, karena tidak mendapatkan apa yang dia inginkan. Apa yang orang pikirkan berada di luar kendali kita. Dalam kasus musisi ini, respons penonton bergantung pada berbagai faktor, seperti selera pribadi, prasangka, mood mereka, atau bagaimana lokasi pertunjukan diatur, selain dari pertunjukan itu sendiri. Performa itu sendiri adalah satu-satunya hal yang dapat dikendalikan oleh sang musisi.
Tetapi, segera setelah ia mengalihkan keinginannya ke sesuatu yang tidak berada di luar kendalinya, kecemasannya bertambah karena ketidakpastian besar dari menginginkan sesuatu yang pada akhirnya tidak berada dalam kendalinya. Ketika kita menginginkan sesuatu di luar kekuasaan kita tidak akan pernah yakin apakah kita akan mendapatkan hasil yang diinginkan terlepas dari tindakan kita. Selalu ada unsur ketidakpastian yang mengganggu banyak orang. Seringkali dalam upaya untuk mengendalikan masa depan, kita memikirkannya berulang kali, menjelajahi berbagai kemungkinan, dan mencoba menemukan solusi untuk semua aspek yang bisa saja salah. Namun, hal tersebut hanya akan meningkatkan kecemasan kita, karena kita mencoba mengendalikan sesuatu yang belum tiba dan tidak dapat dikendalikan. Oleh karena itu, mengharapkan pujian dari orang lain menyeratkan kemungkinan untuk tidak mendapatkannya. Demikian juga keinginan untuk menang, yang bergantung pada faktor-faktor luar, menyeratkan kemungkinan kekalahan. Jadi, bagaimana kita dapat menciptakan situasi di mana kita tidak pernah kalah dan selalu mendapatkan apa yang kita inginkan? Apakah itu mungkin? Menurut Epictetus, mungkin. Chapter 2, berkenalan dengan Zeno dari Citium. Zeno dari Citium, yang merupakan pendiri Stoikisme, tidak takut saat bertemu dengan Raja Makedonia bernama Antigonus. Sebaliknya, bertemu dengan Zeno membuat Antigonus takut, karena dia khawatir agar bisa memberikan kesan yang baik pada Zeno. Padahal, memberikan kesan yang baik pada Zeno berada di luar kendali sang raja. Karena pada akhirnya, itu tergantung pada Zeno dan bukan pada raja. Mengikuti contoh kasus sang raja dan Zeno, Epictetus menjelaskan bahwa salah satu jenis kebodohan ialah mencoba membuat seseorang terkesan. Oleh karena itu, Zeno tidak peduli dengan apa yang dipikirkan Raja Makedonia tentang dirinya. Dia yakin dengan siapa dirinya dan apa yang dia yakini. Karena Zeno tidak peduli untuk membuat raja terkesan, dia sudah menang. Padahal mungkin raja akan menyukainya, mungkin juga tidak. Apapun itu sudah memuaskan baginya. Chapter 3, bagaimana cara untuk selalu menang? Epictetus menekankan resiko kekalahan ketika hasilnya tidak berada di luar kendali kita. Dia menyatakan, kamu tidak akan pernah kalah selama kamu tidak berkompetisi dalam situasi di mana kamu tidak bisa mengendalikan hasilnya. Kita dapat mengartikan kata-kata Epictetus secara harfiah, tetapi juga dalam arti yang lebih luas. Kompetisi adalah usaha untuk menang dengan mengalahkan orang lain. Tetapi terlepas dari aktivitasnya, kompetisi hanya menjadi kompetisi jika kita membuatnya demikian. Jika kita mau melepaskan keengganan untuk kalah dan keinginan untuk menang, maka kompetisi akan berakhir dan kita hanya tinggal melakukan tindakan. Dalam situasi seperti itu, kita berpartisipasi dalam kegiatan, tetapi tetap berada di luar kompetisi, setidaknya pada tingkat di dalam diri. Tentu saja, kita masih bisa menang atau kalah secara eksternal, tetapi dalam hati nurani kita, yang merupakan hal penting, kita memiliki kekuatan untuk memutuskan bagaimana kita memposisikan diri terhadap menang dan kalah. Namun, posisi apa yang harus kita ambil jika kita selalu ingin menang? Mari kita pertimbangkan salah satu pernyataan kunci Epictetus. Jangan berharap peristiwa terjadi sesuai keinginan kamu, tetapi berharaplah agar mereka terjadi sebagaimana adanya, dan kamu akan baik-baik saja. Jadi, bagaimana jika sebenarnya kita menginginkan kekalahan?
Bagaimana jika kita menerima kekalahan kita sepenuhnya jika itu terjadi? Ketika kompetisi yang kita ikuti dapat menghasilkan kemenangan atau kekalahan secara lahiriah, maka ada dua hal yang bisa terjadi. Pertama, kita memenangkan kompetisi dan dengan demikian kita menang di mata orang lain dan mendapatkan pujian serta pengakuan. Kedua, kita kalah dalam kompetisi dan oleh karena itu kita kalah secara lahiriah di mata orang lain, tidak mendapatkan kehormatan, tidak mendapatkan pujian, dan bahkan mungkin diejek. Namun, jika secara batin kita tidak berkompetisi dan tidak ingin memenangkan pertandingan, tetapi berharap peristiwa terjadi sebagaimana adanya, maka kita telah menang secara batin dalam kedua keadaan tersebut. Jadi, jika kita ingin kalah, kita selalu menang. Atau dengan kata lain, jika kita ingin segala sesuatunya terjadi sebagaimana adanya dan memiliki keinginan untuk kalah, kita tidak akan pernah kalah. Demikian pula, kesulitan tidak lagi menjadi kesulitan jika kita menginginkannya. Meskipun sikap tidak peduli menang atau kalah terlihat tidak berguna, namun sikap ini mengandung kekuatan dalam arti praktis. Sebagai contoh, ketika kita mengikuti sebuah kompetisi, kita dapat fokus pada apa yang kita kendalikan, yaitu kinerja kita. Terlepas dari hasilnya, jika kita menang, itu bagus. Jika kita kalah, kita memiliki kesempatan yang sangat baik untuk berlatih. Jadi, kedua hasil tersebut sama-sama diterima. Dengan cara ini, kita menghilangkan tekanan untuk menang dan fokus sepenuhnya pada performa. Selain itu, menerima kekalahan atau kegagalan adalah bagian dari apa yang disebut pola pikir pertumbuhan, alias growth mindset. Karena ini adalah kesempatan untuk perbaikan dan pembelajaran. Namun, ada cara lain di mana menerima kegagalan dapat bermanfaat bagi kita. Chapter 4, mengharapkan apa yang kita takuti. Cerita-cerita Epictetus tentang musisi dan Zeno dari Citium memiliki tema yang sama, yaitu rasa takut. Sang musisi takut tampil di depan publik, dan Raja Makedonia takut memberikan kesan yang buruk pada filsuf Stoik Zeno. Kedua contoh ini dipicu oleh keinginan. Oleh karena itu, Epictetus bertanya pada dirinya sendiri ketika bertemu dengan seseorang yang cemas. Apa yang diinginkan orang ini? Selalu ada sesuatu yang kita inginkan atau coba hindari. Dalam hal menang dan kalah, selalu ada cara di mana kita mencoba untuk menang dan menghindari kekalahan. Mari ambil contoh Raja Makedonia yang takut berbicara dengan Zeno. Apa yang dia inginkan? Dia ingin membuat kesan yang baik. Jadi, menurut logika Epictetus, jika sang raja menghilangkan keinginan itu, maka kecemasannya akan mereda. Bayangkan jika kamu takut berbicara dengan seseorang yang kamu sukai. Apa yang kamu inginkan? Mungkin kamu ingin orang tersebut menyukaimu. Kamu ingin diterima dan menjadi lebih dekat dengan orang itu. Tetapi keinginan ini adalah alasan munculnya kecemasan saat berbicara dengan orang tersebut. Jadi, apa hal terburuk yang bisa terjadi? Penolakan dalam berbagai bentuk atau cara. Dan pikiran bahwa kita ditolak oleh orang tersebut membuat kita cemas. Tapi bagaimana jika kita bisa membalikkan keadaan? Bagaimana jika kekalahan menjadi tujuan kita? Mungkinkah dengan secara aktif mencari kegagalan, kita mengubahnya menjadi sesuatu yang positif? Psikiater bernama Viktor Frankl membuat sebuah latihan untuk mengatasi hal ini. Frankl melihat bahwa jika kita takut pada sesuatu, misalnya terbata-bata saat berbicara di depan panggung, dan benar-benar menginginkan hal itu terjadi, maka
rasa takut akan hilang. Melakukan hal ini menghilangkan keengganan terhadap apa yang kita takuti dan menggantikannya dengan cara menyambutnya. Alih-alih takut kalah, kita ingin kalah. Jika kita menginginkan apa yang sebelumnya kita takuti, apa alasan yang tersisa untuk cemas? Ironisnya, jika rasa takutmu akan berbicara terbata-bata hilang, maka terbata-bata itu sendiri lebih tidak mungkin terjadi. Jadi, menurut logika ini, Raja Makedonia dapat meredakan rasa takutnya dengan menginginkan apa yang ia takuti, yaitu meninggalkan kesan yang buruk pada Zeno. Dengan melakukannya, dia akan menciptakan situasi yang menguntungkan. Entah dia akan meninggalkan kesan yang buruk, yang dimana hal itulah yang dia tuju, atau dia gagal dalam tujuannya dengan meninggalkan kesan yang baik. Yang ironisnya adalah apa yang dia inginkan pada awalnya. Dari pandangan Stoik, kekalahan itu sendiri bukan masalahnya. Yang menjadi masalah adalah bagaimana kita menyikapinya. Jika kita membenci kekalahan, kemungkinan kekalahan itu akan menyebabkan kita menderita. Tetapi, jika kita tidak peduli dengan kekalahan dan bahkan menyambutnya, hal itu tidak akan melukai kita. Saat kita mendapatkan apa yang kita inginkan, maka kekalahan pun akan menjadi sebuah kemenangan. Bagaimana Sobat Bijak? Tertarik untuk mengadopsi cara ini? Let's take action. Salam bijak!